Terlebih lagi di tanah air kita banyak sekali dukun ya. Bahkan mungkin setiap kota ada dukunnya. Ya, bahkan saya kemarin baru dapat juga pelayanan dukun online ya, dikirim oleh kawan-kawan yang ingin mendapat pelayanan dukun online, silakan telepon sini, telepon sana, disebarkan ya. Jadi bukan cuma ada pengajian-pengajian disebarkan, bahkan pelayanan-pelayanan praktek-praktek perdukunan juga disebarkan di tanah air kita. Dan di tanah air kita suatu perkara yang sangat biasa kita dengar tentang santet, tentang sihir. Ada sebagian orang meninggal karena disihir ya. Sebagian orang tidak bisa berhubungan dengan istrinya karena tersihir ya. Sebagian orang usahanya tidak bisa berjalan karena disihir. Dan ini bukan hal yang kita dengar dari orang lain, kita dengar langsung dari orang yang mengalaminya ya. Saya dengar langsung dari orang yang mengalaminya ya. Seperti ada kawan saya dulu, bagaimana dia setelah menikah dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Dan itu adalah salah satu bentuk sihir. Rabat, kalau dalam bahasa Arab rabat itu dia tidak mampu untuk menggauli istrinya. Ya, sudah berusaha tidak mau menggauli. Kenapa? Istrinya disihir atau dia yang disihir. Sehingga tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Bayangkan bertahun-tahun akhirnya cerai. Akhirnya cerai, dia sayang sama istrinya tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tersihir ya. Bisa jadi ada yang hasad kepada dia atau ada yang cinta kepada istrinya, tidak meraih istrinya sehingga dia menyihir sang wanita ya. Ini terjadi. Kemudian ada kawan saya juga misalnya di suatu kota buka warung ya. Subhanallah, buka warung. Di sini telah kepada saya buka warung ya. Warung tersebut ya selalu diganggu. Baru masak nasi di rice cooker dibuka langsung basi. Langsung basi. Kemudian mulailah pekerja-pekerjanya kerasukan ini, kerasukan anu ya. Orang kalau lewat depan warungnya tidak kelihatan warung seakan-akan selalu tertutup. Subhanallah, di tanah air kita masih banyak yang seperti itu. Kemarin saya pergi ke suatu kota juga, kita makan di beberapa warung selalu ada raja-raja. Ada raja ya, ada raja. Di warung tersebut dipasang raja ya. Masih ada pesugihan-pesugihan ya. Ini semua berkaitan dengan sihir dan pernak-perniknya ya. Sihir dan pernak-perniknya. Sampai akhirnya sebagian kawan harus merelakan tidak melanjutkan usahanya. Kenapa diganggu terus? Dia ingin bertahan. Datang kemudian ada pegawainya yang kerasukan, akhirnya dia baca Quran supaya sembuh. Tapi sampai kapan dia begitu? Letih dan capek ya. Sementara jin-jin terus menyerang, sihir-sihir terus menyerang. Akhirnya buyar, tidak melanjutkan pekerjaannya ya. Ini masih mending, yang lebih parah sampai pada tingkatan mati. Sampai tingkatan mati ya. Saya pernah ketemu seorang tersihir. Dia kalau berdiri begini dia sehat, tapi kalau dia duduk sedikit seakan-akan ada jarum yang menusuk. Ya, akhirnya meninggal dunia. Betapa kejam para penyihir. Mati Allah Subhanahu wa taala hubungan seorang suami dengan istrinya. Ya. Lebih daripada hubungan antara seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan kakaknya, seorang dengan adiknya, ya. Seorang dengan kerabatnya. Hubungan paling erat seorang suami dengan istri. Kenapa? Sampai dekat. Mereka tidur bareng, berhubungan biologis, kemudian rahasia-rahasia pun saling mengetahui. Seorang tidak sedemikian terbuka dengan ibunya, tidak sedemikian terbuka dengan kakak dan adiknya, tapi dia akan terbuka dengan pasangan hidupnya. Sehingga hubungan sangat erat, tapi ternyata sihir mampu memisahkan antara seorang laki dengan istrinya. Baru saja beberapa hari yang lalu, saya ketemu dengan ikhwan. Ya. Tiba-tiba istrinya berubah. Datang kepada saya, Ustaz, saya mau ketemu. Semua ngobrol, ada masalah gitu. Atau istrinya tidak suka dengan dia, atau istrinya mulai ada masalah, mulai kontak dengan laki-laki lain, punya WA dengan laki-laki lain. Ternyata ujung-ujungnya ada disihir, harus diruqyah. Subhanallah. Bagaimana sihir bisa merusak hubungan rumah tangga yang terjadi ya. Ini buruknya sihir dan maka jelas hukumannya adalah kekufuran dan pelakunya dibunuh, ya, bukan diagungkan, bukan dihormati, bukan disanjung-sanjung. Ya, di Indonesia sampai ada paguyuban para dukun, paguyuban sampai tabloid dukun. Wallahualam sekarang masih ada atau tidak ya. Belum acara-acara yang disenangi, acara-acara seperti itu, nangkap hantulah, apa hantulah, dukun-dukun didatangkan dalam acara-acara televisi. Dan inilah kondisi yang menyedihkan. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqat, ya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru,
sihir. Padahal sihir adalah bagian daripada syirik. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus menunjukkan akan bahayanya sihir, ya, menunjukkan akan bahayanya sihir, ya. Di antara hal yang menunjukkan akan buruknya sihir, orang yang datang kepada penyihir bisa kafir, ya. Ya, orang yang datang kepada penyihir ya, bisa menjadi kafir. Kalau yang datang kepada penyihir membenarkan penyihir tersebut, minta tolong kepada penyihir tersebut bisa jadi kafir, apalagi penyihirnya. Apalagi penyihirnya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila al-malakani Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman, ya. Wa ma kafara Sulaiman. Jadi sebagian orang Yahudi mengatakan Sulaiman bermain sihir. Padahal tidak. Sulaiman tidak pernah bermain sihir. Adapun jin-jin ditundukkan oleh Allah kepada Sulaiman tanpa sihir, tanpa mahar, tanpa pesugihan. Demikian Nabi Sulaiman menguasai para jin yang baik maupun jin yang kafir, ya. Tapi dia menguasai mereka atas kehendak Allah, bukan dengan sihir. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, punya pasukan hewan, berbicara dengan hewan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ilmu sihir. Tapi sebagian orang menggambar-gambarkan itulah ilmu sihir, ilmu putih yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, maka Allah bantah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman." Sungguhnya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah kafir. Pelaku sihir adalah kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tapi syaitanlah mereka lah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi." Mereka belajar ilmu sihir yang dengan ilmu sihir tersebut bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Kita tahu bahwasanya hubungan paling erat ibu yang oleh karena dalam Islam penyihir itu hukumnya dibunuh. Ya, haddus sahir darbatun bisayf. Ya, bahwasanya hukum had bagi penyihir dipenggal kepalanya, ya. Dan itu dipraktikkan oleh para sahabat, dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Jundub bin Abdullah juga membunuh seorang penyihir, kemudian Hafsah, ya. Dan yang lain. Jadi ada sekitar 6 para sahabat berfatwa bahwasanya penyihir harus dibunuh. Kenapa? Karena kemudaratan yang ditimbulkan oleh mereka bukan hanya membunuh orang, bahkan merusak rumah tangga, merusak kebahagiaan. Saya pernah satu hari ngisi pengajian di Masjid Nabawi, terus ada seorang datang, orangnya gemuk, berkacamata, dia cerita, "Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Saya di rumah dituduh saya melakukan sihir." Kenapa? Ada saudaranya yang barangnya kehilangan barangnya di kamar. Akhirnya mereka pergi ke dukun. Ya, mereka pergi ke dukun, dukunnya mengatakan yang mengambil barangmu adalah seorang yang gemuk berkacamata. Sehingga terus saya dituduh sama keluarga saya bilang lapor polisi aja. Jadi sampai itu merusak hubungan rumah tangga, merusak hubungan kekerabatan, ya. Sampai terjadi bunuh-bunuhan, ya. Sampai saya ketemu orang juga, seorang datang kepada saya, "Ustaz, istri saya disantet oleh adiknya." Saya bilang, "Disantet oleh adiknya?" "Iya, adiknya santet." Perempuan hasad. "Kenapa hasad kepada istri saya?" "Lo kasih tahu itu sihir." "Lah, adik istri saya tahu itu sihir, Ustaz. Dia lulusan pondok. Dia tahu ini sihir. Terus kenapa dia lakukan?" "Ya karena saking hasadnya." Karena dia menemukan ada sarana untuk melampiaskan kemarahan, ya. Caranya bagaimana melampiaskan kemarahan? Datang ke dukun, ya. Datang ke dukun. Betapa banyak majikan disihir oleh pembantunya. Betapa banyak. Gara-gara mungkin masalah sepele, dendam yang seharusnya tahulah majikannya salah, tidak harus sampai demikian. Tidak harus sampai menyiksa sang majikan. Sekarang benar bahwasanya penyihir itu dipenggal kepalanya. Ini yang alhamdulillah dipraktekkan di sebagian negara seperti Arab Saudi, orang penyihir dibunuh. Saya bahkan pernah menghadiri dua sidang penyihir, ya, di sidang di pengadilan di Arab Saudi di kota Madinah. Saya kebetulan ada acara menerjemahkan persidangan. Sebelumnya ada persidangan sebelumnya saya hadir juga. Di situ tentang penyihir yang dia main dabus, dia masukkan besi dari ini kemudian tembus di mulutnya, dipanggil sama pemerintah Arab Saudi. Ini sihir dan ini bisa dibunuh orang seperti ini, ya. Jadi
yang menyedihkan di tanah air kita, terkadang penyihir diagungkan, terkadang penyihir menjadi penasihat spiritual, pejabat terkadang. Ini perkara yang kadang-kadang kita, ya tapi begitulah ya. Kondisi ya kita tidak boleh putus asa, kita terus perjuangkan tauhid, mengajarkan tauhid ya. Azan harus dikumandangkan di mana-mana ya, dikumandangkan di mana-mana sehingga sihir tertunduk, tidak bisa berkembang. Kita harus terus memperjuangkan tauhid. Dan saya katakan bahwasanya ilmu tentang tauhid harus digembar-gemborkan ya, karena kita tahu praktek-praktek sihir masih banyak, pesugihan-pesugihan, sajian-sajian masih banyak di tanah air kita. Sihir merupakan